Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azri Fauza Anwar dan teman saya Muhammad Al-Farabi Zaidan. Kami hari ini akan mempresentasikan mengenai hijrah Rasulullah SAW ke Madinah. Cerita hijrah Rasulullah ke Madinah. Secara etimologis, meninggalkan suatu perbuatan, menjauhkan diri dari pergaulan, pindah dari satu tempat ke tempat lain, atau meninggalkan suatu daerah menuju daerah lain. Dilakukan pada tahun 622 Masehi dari Mekah ke Madinah. Jadi hijrah itu terjadi karena penindasan orang-orang musyrik Quraisy yang luar biasa terhadap Nabi dan para sahabatnya. Sejak awal Rasulullah SAW menyampaikan dakwah Islamiyah, kaum kafir Quraisy terus melakukan permusuhan terhadap Nabi dan para pengikutnya. Pada waktu itu, perlawanan dari kaum musyrik pada umat Islam sangatlah merajalela. Karena hal ini, Rasulullah SAW menyuruh para sahabat agar berhijrah ke Madinah. Satu demi satu, para sahabat Rasulullah berangkat hijrah ke Madinah secara sembunyi-sembunyi. Mereka meninggalkan tanah kelahiran mereka, rumah tempat tinggal, dan segala apa yang dicintainya demi menegakkan agama Islam. Dua orang sahabat Nabi, yaitu Abu Bakar Siddiq dan Ali bin Abi Thalib, masih tetap berada di Mekah bersama Nabi. Nabi Muhammad SAW belum melakukan hijrah sebelum ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum kafir Quraisy ingin menghentikan upaya hijrah Nabi. Kemudian para pemuka Quraisy bersidang di tempat bernama Darun Nadwah untuk merencanakan tindakan yang akan diambil terhadap Nabi Muhammad SAW. Akhirnya mereka memutuskan bahwa Nabi Muhammad SAW harus dibunuh. Kekejaman kaum kafir Quraisy disebut dalam Al-Quran, surah Al-Anfal, surah 8, ayat 30 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Artinya, dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka memikirkan tipu daya dan Allah mengagalkan tipu daya itu. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Rencana jahat kaum kafir Quraisy itu telah diketahui pula oleh Nabi Muhammad. Beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk segera berhijrah malam itu juga. Malaikat Jibril berkata, "Muhammad, janganlah kamu tidur malam ini di tempat tidurmu, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkanmu untuk berhijrah ke Madinah." Ibn Al-Katsir Al-Kamil Al-Tarikh halaman 72. Nabi berencana berhijrah ditemani oleh sahabatnya, Abu Bakar. Beliau memberitahu Abu Bakar dan sahabatnya itu pun segera mempersiapkan berbagai perlengkapan untuk berhijrah. Pada suatu malam, kaum kafir Quraisy mengintai Nabi dan menjumpai Nabi sedang tidur di atas dipannya yang sederhana. Saat itu, Nabi mengenakan selimut hijau dari Arabia Selatan, tepatnya dari Hadramaut. Orang yang musyrik Quraisy merasa tenang. Mereka yakin dapat membunuh Nabi malam itu. Rumah Nabi juga dijaga ketat. Mereka tinggal menunggu waktu yang tepat untuk melaksanakan pembunuhan terhadap Rasul yang amat dicintai para sahabatnya. Tanpa mereka ketahui, yang sebenarnya tidur menggunakan hadramaut adalah Ali bin Abi Thalib. Ali mempertaruhkan jiwanya agar Nabi bisa keluar dari rumah dengan selamat. Hijrah Nabi dilakukan pada tanggal 12 Hijrah Nabi dilakukan pada tanggal 2 Rabiul Awal tahun ke-13 dari kenabian, bertepatan dengan 20 Juli 622 Masehi. Nabi berangkat dari rumah untuk berhijrah. Keberangkatan Nabi dari rumah dilakukan malam hari setelah lewat 2/3 malam. Nabi keluar dari rumah, kemudian mengambil segenggam pasir dan melemparkannya kepada orang-orang Quraisy yang akan membunuh beliau. Dengan takdir Allah, orang-orang Quraisy tersebut tertidur sejenak dan tidak mengetahui Nabi pergi meninggalkan rumahnya. Waktu keluar, Nabi membaca awal surah Yasin ayat 9 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Yang artinya, dan kami adakan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding pula. Dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Quran Surah Yasin, surah ke-36 ayat 9. Kemudian Nabi pergi menuju ke rumah Abu Bakar dan mengajak sahabat menuju ke Gua Thur untuk mencari tempat persembunyian yang aman sebelum mereka ke Madinah. Pagi harinya, kaum kafir Quraisy berencana untuk menyerang Nabi saat beliau akan keluar sholat subuh. Alangkah terkejutnya mereka saat mereka melihat Ali yang keluar dari rumah Nabi.
Ali menolak untuk memberitahu keberadaan Nabi, sehingga mereka bergegas mencari Nabi ke segenap penjuru Mekah. Sadar para kaum kafir Quraisy masih berusaha keras mencarinya, Rasul kemudian memanjat Bukit Sur dan menemukan sebuah gua kecil yang hanya bisa dilewati oleh satu orang. Sebelum Nabi Muhammad SAW masuk, Abu Bakar masuk terlebih dahulu untuk memastikan tidak ada bahaya di dalam gua itu sambil berkata, "Demi Allah, engkau jangan masuk dulu sebelum aku masuk." Abu Bakar kemudian membersihkan bagian dalam gua sur. Setelah gua sur sudah dirasa aman, Abu Bakar baru mempersilahkan Nabi Muhammad masuk ke dalam gua. Beberapa lama kemudian, para kaum kafir melihat gua sur. Mereka saling berdebat satu sama lain. Apakah benar Rasulullah dan Abu Bakar masuk ke dalam gua yang kondisinya sudah tertutup oleh sarang laba-laba? Karena dirasa tidak mungkin ada sarang laba-laba dan rumah burung jika Rasulullah dan Abu Bakar masuk ke dalam gua tersebut. Mereka pun kembali ke Mekah dalam kondisi gagah. Setelah tinggal di Gua Sur kurang lebih selama 3 hari, Nabi dan Abu Bakar Asy-Siddiq melanjutkan perjalanan berhijrah ke Madinah. Mereka menempuh jalan yang sangat sulit dan bukan jalan biasa yang dilalui orang karena menghindari pengawasan kaum kafir Quraisy. Waktu itu petinggi Quraisy mengadakan sayembara. Siapapun orang yang menemukan Nabi Muhammad akan diberikan imbalan 100 ekor unta. Suraqah bin Malik sangat menginginkan hadiah itu. Dia yakin akan berhasil menemukan Rasulullah karena kelebihan yang dimilikinya. Suraqah menyiapkan kuda terbaiknya, lengkap dengan baju besi dan tombak. Dengan semangat membara, dia memacu kudanya secepat mungkin. Di tengah jalan, tiba-tiba kudanya terjerembab. Suraqah terlempar dari punggung kuda. Suraqah mulai pesimis. Tak biasanya kuda terbaiknya seperti ini. Namun, dia tetap melanjutkan pengejaran. Belum jauh berlari, lagi-lagi kudanya tersandung. Suraqah terpelanting. Tiba-tiba Rasulullah SAW berada di depannya. Suraqah pun mendekatinya dan mohon ampun kepada Rasulullah SAW dan ingin masuk Islam. Setelah Suraqah membaca syahadat, dia pergi meninggalkan Rasulullah dan merahasiakan keberadaannya. Berikut sumbernya. Baik. Walaupun perjalanan Rasulullah selanjutnya sangat berat, namun Rasulullah beserta para sahabatnya dapat melaluinya dengan penuh keikhlasan. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.